Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini pagi yang cerah ya. Saya akan coba melihat tanaman-tanaman di pekarangan. Di depan saya ini ada pohon anggur Harol dan Jupiter, sudah sangat rimbun sekali. Ini perlu pemangkasan untuk membentuk batang, ataupun kita juga bisa membuahkan. Tapi sebelum kita buahkan, kita harus melakukan pemupukan generatif dulu. Terus kita coba akan keliling-keliling. Ini ada pohon mangga ya, pohon mangga, namanya pohon mangga darkande ya kalau bahasa Lomboknya. Tapi kalau bahasa aslinya saya enggak tahu ya. Ini rasanya manis sekali, cuman bijinya agak besar ya. Ini biasanya kalau dijual per kilo ini harganya ya dia kisaran 15 ya, 15.000. Lumayan enak, bukan mangga yang sejenis ini. Sudah, kalau sudah ada getah-getahnya ini sudah tua, lagi sebentar dia akan matang ya teman-teman. Nah ini ada sudah, kalau sudah keluar getah-getahnya ini lagi sebentar dia akan matang. Nah kita pindah sedikit ke sini. Nah saya akan pindah sedikit ke sini. Ini adalah pohon jamblang ya, dimana pohon jamblang ini sudah saya grafting dengan pohon jambu ya. Nah ini lagi sebentar ini juga sudah ada tanda-tanda untuk mengeluarkan bunga ini. Nah ini pentil-pentil yang kayak gini, ini menandai bahwa pohon jambu ini juga akan keluar bunganya. Di pohon jamblang ini kita sudah sisipkan entres jambu dan alhamdulillah sudah bisa hidup. Cuman pertumbuhannya tidak bisa besar dikarenakan dia pertumbuhannya dominan ke jamblang ini. Kalau ini mau dibesarkan, pohon jamblang ini kita pangkas sedikit di sini untuk merangsang nutrisi menuju ke sini. Nah di bawahnya ini juga sudah ada buah dari entres yang kita sisip ya, jamblang. Ini pohon jambu ya, sudah ada buahnya ini. Sudah ada buahnya ini. Cuman ini juga sama ya, kalah pertumbuhannya sama pohon jamblang ini. Dalam satu pohon ini ada dua saya sisipkan jambu yang jenis yang ini beda-beda ya, sama yang sudah ada buahnya itu. Nah di samping saya ini juga ada pohon jambu air, cuman kalau ini banyak sekali yang saya sudah sisipkan entresnya. Nah ini kita lihat, ini jenisnya. Nah, saya lupa kasih name tag ya, sehingga saya bingung nanti. Kita lihat apa buahnya saja ya, maksudnya jenis buahnya, apakah dia Deli Madu atau King Rose atau sejenisnya. Nah ini juga beda, ini ada ya di sini dia kita sisipkan. Yang ini Deli Madu ya, kayaknya ini teman-teman. Yang aslinya ini sudah berbunga teman-teman. Nah, aslinya ini sudah berbunga, ini pentil-pentilnya ini sudah berbunga. Saya tanam di bekas karung semen ya teman-teman ya, sehingga besok ini kita akan pindahkan ke planter bag. Kita akan pindahkan ke planter bag. Tunggu media dulu. Kebetulan planter bagnya belum saya beli ya. Ini planter bagnya sebelum saya beli, sehingga saya harus biarkan dulu biar tidak stres nanti karena mumpung ini lagi berbunga. Kita akan coba dulu untuk membuahkannya. Nah, banyak sekali bunga-bunganya. Ini kita perlu juga nanti pilah bunga yang akan bisa besar atau tidak sesuai dengan posisinya nanti ya bunganya ini. Ini alhamdulillah sudah berbunga sebelahnya ini.
Di pinggir saya ini juga, di samping kiri saya ini ada pohon belimbing ya teman-teman. Nah, pohon belimbing. Nah ini pohon belimbingnya ini juga sudah ada buahnya teman-teman. Nah ini ada buah. Nah ini pohon belimbing ini lumayan. Sebenarnya ini banyak bunganya, cuman ketika musim hujan kemarin ini bunga-bunganya pada berguguran, tidak jadi maksudnya ya. Di samping saya ini juga ada murbei. Murbei ini sudah lumayan tua. Ini saya posisikan ke sini lagi biar kena sama sinar matahari. Sebenarnya ada di depan rumah ini kemarin, cuman karena di sana pencahayaannya kurang sehingga kita harus memindahkan ke sini. Alhamdulillah setelah ini pindah, tambah subur dan mengeluarkan bunga banyak sekali. Cuman kalau di sini karena posisi kita itu tanamannya dekat dengan kebun, sehingga banyak sekali burung-burung yang turun untuk memakan buahnya ini. Nah ini juga ada jeruk ya, sudah ada buahnya, jeruk nipis California. Besar buahnya lumayan seperti satu genggam nanti. Ini di samping ini ada juga tongheng ya. Ini tanaman tongheng ini sejenis tanaman jeruk, cuman keunikannya ini bisa kita makan bersamaan dengan kulitnya. Teman-teman. Nah ini nonstop berbuah teman-teman. Ini nonstop berbuah, berbunga, berbuah terus begitu seterusnya. Nah, sehingga ini cocok sekali kalau teman-teman mau jadikan tanaman hias. Ini sangat recommended sekali. Nah, di samping saya ini juga ada pohon bidara ya, bidara atau apel putsa, dimana ini sudah termasuk ke dalam grounding ya, karena dia tembus perakarannya sehingga ini sudah masuk ke dalam grounding. Saya punya ada dua, yang sebelah itu juga termasuk ke bidara, dan alhamdulillah ini berbuahnya juga nonstop teman-teman. Cuman sekarang karena sudah tembus akarnya, dia subur sekali. Karena subur sekali, maka tanaman ini berbuahnya agak sedikit ya, agak sedikit. Dan sengaja juga saya grounding biar nanti ini akan kita jadikan bahan naungan nanti ya, sekaligus untuk bisa kita petik lebih banyak buahnya. Di samping saya ini juga ada pohon nanas teman-teman. Cuman pohon nanas ini tidak seperti pohon nanas biasa. Ini termasuk pohon nanas yang super ya. Nah tanpa duri ya teman-teman. Ini saya dapat bibit dari teman saya dulu di Pak Hamdi Jaya Agro ya teman-teman. Nah ini kita dikasih kecil sekali dulu, cuman saya sangat pingin sekali sehingga saya meminta untuk dihibahkan satu bibit saja ya. Nah, di samping saya ini ada pohon kedondong yang sudah berbunga. Ini juga pohon kedondong madu, nonstop berbuah tanpa kenal musim. Musim panas juga ini teman-teman, dia selalu berbunga dan berbuah. Intinya kalau pohon kedondong yang saya punya ini jangan sampai perakarannya kering, maksudnya tanahnya kering ya. Sekali sehari kalau memang musim panas kita harus menyiramnya biar tidak mati dan stres ketika dia berbunga dan berbuah. Nah di samping saya ini juga ada pohon jambu. Nah, pohon jambu ini kalau dulu saya beli, penjual bilang ini adalah king rose, tapi entah kenapa teman-teman di komunitas menyanggah bahwa ini adalah bukan king rose, tapi saya tidak permasalahkan, yang penting sudah berbuah dan rasanya juga manis, tidak masalah. Nah, di samping saya ini juga ada jeruk purut atau limo ya, bahasa Lomboknya limo. Ini berbuah nonstop juga teman-teman. Ini kalau kita jadikan sayur
Untuk bumbu-bumbu untuk daunnya ini juga sangat harum sekali dan aromanya khas ini keluar ya, aroma khasnya dari daun jeruk purut ini keluar. Nah juga untuk membuat ikan biar tidak terlalu amis, kita memasak dengan campuran daun purut ini. Nah ini juga jadi sambal, sudah enak sekali ya. Nah ini jadikan sambal enak sekali, ini nonstop juga berbunga teman-teman. Nah, nonstop juga berbunga ya, lumayan. Kalau di pekarangan saya ini ya lumayan banyak jenis-jenisnya, cuman saya juga mau menambah dengan varietas yang lain. Contohnya adalah saya belum punya duren, sabo juga saya belum punya, dan mungkin kedepannya saya akan memperlengkap ya tanaman-tanaman saya ini, biar kita sedikit-sedikit kita beli, kita bisa menanam sendiri. Nah ini adalah pohon anggur ya, anggur pohon ya, bukan pohon anggur pohon namanya ya. Dia uniknya berbunga, kalau sudah berbuah tidak berhenti juga ya, nonstop berbunganya dan berbuahnya. Nanti saya akan menunjukkan pohon yang ini yang sudah berbuah, yang pohon anggur ini ya, anggur pohon ini yang sudah berbuah. Di samping ini saya juga sudah punya, namanya ini adalah pohon bone ya teman-teman ya. Pohon bone kita menggunakan potnya bekas cat ini ya, bekas cat, kita sambung di sini ya. Ini juga tanaman ini saya beli ya teman-teman, cuman ada gulma ya. Ini termasuk gulma ya, pengganggu bagi tanaman ini. Ini adalah bayam Brazil. Ini rasanya tidak jauh beda dengan bayam yang biasa, cuman agak pahit sedikit, tapi rasanya khas sekali dengan seperti bayam teman-teman. Ini kita akan pindah nanti biar tidak terganggu pohon pohon bone ini ya, bonenya ini. Nah di samping sini juga ada ya santang madu ya, rimbun sekali. Ini belum berbuah. Kita akan melakukan pembentukan batang dulu biar subur ya, biar subur. Nanti setelah ini subur kita akan lakukan stres air selama 1 bulan. Maksudnya stres air bukan kita tidak menyiram, cuman kita akan menyiram dengan lebih banyak mengandung unsur M dan K ya, bukan P nya ya, M dan K nya, biar nanti pertumbuhan dan perangsangan dari pertumbuhan generatifnya bisa secara optimal. Dan setelah kita melakukan pemangkasan sedikit, nanti otomatis nanti insya Allah akan mengeluarkan bunga. Nah di samping saya ini juga ada pohon nangka ya. Pohon nangka ini bukan nangka biasa, ini adalah nangka merah, isinya merah ya teman-teman. Nah, ini semoga 1 tahun ke depan ini bisa berbuah. Cuman sekarang juga sudah mengeluarkan bunga-bunga ya, bunga-bunga atau jenis ciri-cirinya buah, cuman tidak jadi ya. Kalau biasanya kalau nangka itu berbuah, dia langsung dari sini batangnya ini dia akan mengeluarkan bunga yang agak besar. Itu adalah contoh dari bunga yang jadi teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, kalau kita keliling-keliling ini mungkin 1 jam atau enggak setengah jam tidak akan habis ya teman-teman. Nah di samping saya ini juga sudah ada ya, ini namanya jambu Jamaika ya, atau jambu bol. Ini sudah berbunga, bunganya juga bagus sekali ya, indah sekali, cantik sekali ya rupanya ini. Nah ini baru pertama sekali berbunga teman-teman. Dan saya juga bingung ya, kata teman-teman kalau seumuran kayak gini batangnya ini belum
belum bisa berbunga sebenarnya. Biasanya kalau jambu bol itu atau jambu Jamaika paling enggak ukurannya diameternya 20 cm ya. Paling enggak ukurannya adalah 10 atau enggak 15 cm ukuran diameter batang baru berbuah. Atau enggak ukuran umurnya 1,5 tahun atau 2 tahun baru bisa berbunga. Dan jambu Jamaika ini juga termasuk jambu yang nonstop berbuahnya. Nah ini adalah pohon yang saya sebutkan tadi, anggur pohon. Ini sudah berbuah. Sering sekali saya upload yang ini ya teman-teman. Nah ini nonstop juga berbunga dan berbuah. Itu keunikan dari pohon anggur pohon ini ya, anggur pohon. Nah, atau anggur Brazil teman-teman. Nah, di setiap batangnya nanti dia akan keluar bunga disertai dengan buah. Nah ini dia tidak akan berbuah di ujung-ujung ini, melainkan dia akan berbuah di batang-batangnya. Nah di sini juga ada pohon belimbing, pohon belimbing. Nah ini pohon belimbing. Nah, sama seperti yang di sana itu, saya lepas saja jadinya dia grounding teman-teman. Nah di sini juga ada pohon jeruk, pohon jeruk California ya. Ini jeruk nipis teman-teman. Nah ini juga jeruk ya. Nah ini nonstop berbunga ya teman-teman. Nah, entah kenapa ini, kalau jeruk itu biasanya ada musimnya, tapi kalau yang ini saya punya ini nonstop berbunga dan berbuahnya. Ini manis sekali teman-teman rasanya. Ini manis sekali rasanya. Nah, di sini juga ada saya punya saya punya leci kuning ya teman-teman. Ini leci kuning. Nah, leci kuning ini rupanya leci kuning, tapi ini pertumbuhannya tidak terlalu subur. Kita akan melakukan perombakan media nanti ya. Tapi sebelum itu kita biarkan saja. Kemungkinan medianya belum terurai dengan sempurna sehingga ini tidak subur. Nah, ini kemarin saya punya juga black abiusa putih, cuman sudah mati ya. Sudah mati, tidak begitu terawat. Saya sisipkan atau saya tancapkan aja jambu air di sini. Mudah-mudahan ini bisa hidup. Nah di sini juga kita sudah punya, ini namanya jeruk Bali ya, atau jeruk yang jeruk yang besar-besar buahnya apa namanya. Nah di samping ini juga sudah saya punya apokat alligator ya teman-teman. Ini sebenarnya apokat ini apokat biasa ya, yang saya tanam dari biji dan saya minta entres di teman ya, di teman saya sambung di sini dan hasilnya ini teman-teman, hasilnya ini. Nah, sama seperti itu. Ini Kiyojoy teman-teman ya, Kiyojoy aslinya di bawahnya itu adalah mangga madu kalau tidak salah ya. Kita sisipkan entres Kiyojoy sehingga sekarang sudah belajar berbunga. Nah, kedondon juga ada. Nah, di sini saya lihat ini jambu biji biasa teman-teman. Nih ya, jambu biji biasa ini sudah mulai matang, sudah mulai kuning ya. Nah di samping ini baru jambu kristal ya, jambu biji kristal yang sudah kita tempel di sini. Batangnya sama teman-teman, batangnya sama. Ketika dia keluar cabang kita sisipkan dulu sehingga yang sebelah ini jambu biji kristal. Nah yang ini baru jambu biji biasa. Nah rencana yang di sini kita akan sisipkan jambu biji kristal yang jenis lain, cuman untuk saat ini saya belum menemukan entresnya.
Mudah-mudahan kedepannya atau besok-besoknya kita mendapat entres yang akan kita sisipkan di sini di batang ini. Nah, ini juga ada delima ya, delima kuning, isinya putih ya teman-teman, delima putih ya, sudah berbuah. Ini cuman kalau delima itu agak lama dia matangnya. Ini pertumbuhannya subur sekali teman, karena berada di selokan air, berada di pinggir selokan air teman-teman. Nah, ada juga sirsak madu ya, ini sudah sering berbuah juga teman-teman, karena sirsak madu itu sangat manis sekali, makanya saya tanam. Ini juga ada pohon jeruk lokal, jeruk nipis yang lokal ya teman-teman. Ada juga pohon talas ya. Nah, di samping ini juga saya punya jeruk iris madu namanya ini. Jeruk iris madu. Kontur tanamannya ini atau model buahnya ini sama seperti jeruk sunkist. Cuman bedanya kalau jeruk iris madu ini agak tipis kulitnya, dan rasanya juga manis. Sebesar ini kalau kita mau icip-icip sebenarnya sudah ya lumayan ada rasa manis-manisnya ya. Ada rasa manis-manisnya, cuman tidak kecut gitu teman-teman ya. Tidak kecut. Nah, ini buahnya banyak sekali. Saya tanam di planter bag. Saya tanam di planter bag. Ini kemungkinan akan grounding juga. Tapi kalau kita mau memupuk, kita cukup taruh di planter bagnya, nanti otomatis nutrisinya akan mengalir ke bawah dan kesuburannya juga akan terpenuhi di planter bagnya ini. Kalau akar ke bawah itu nanti dia akan lari ke luar untuk mencari nutrisi yang lain. Nah, di sini ada juga limau kasturi teman-teman. Nah, ini nonstop berbuah dan berbunga seperti jeruk limau yang lain ya teman-teman. Tapi keunikan kalau jeruk limau kasturi itu isi atau airnya itu banyak sekali, ampasnya sedikit. Ini teman-teman suka sekali kalau mengunjung ke sini, selalu saya petik buahnya ini untuk saya jadikan teh atau enggak minuman jus jeruk ya. Ini juga santang madu ya, tapi ini belum berbuah. Nah, ini belum berbuah. Ada sianci teman-teman. Nah, ini sianci, sianci atau cherry Barbados. Ini sering saya cangkok ya teman-teman. Nah, kalau ada teman yang mau bibitnya, saya congkokkan di sini. Kenapa cangkok terus? Karena untuk pembentukan batang bawah ini biar besar. Ini digunakan untuk bahan bonsai teman-teman. Di samping buahnya juga seperti ceri-ceri yang lain, tapi kalau ceri yang ini mungkin agak kecut ya teman-teman ya, agak kecut. Nah, ini juga ada limau kasturi. Ini juga ada pohon kelengkeng ya, yang saya sambung di sini ya. Saya sambung di sini, ini lokal yang dari biji ya. Saya sambung di sini dengan mata lada. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus sekali. Nah, ini juga ada, ini yang namanya Sanchez ya. Ini belum berbuah. Ini saya dapat biji entres di teman, dan saya sambung di jeruk pamelo ya. Sorry teman-teman, yang kemarin yang tadi saya sebutkan jeruk yang besar-besar itu adalah jeruk pamelo ya teman-teman, jeruk pamelo ya. Nah, ini kacang Amazon ya. Kacang Amazon ini kontur buahnya ini sudah mulai matang ya. Nanti kalau sudah merah ini kulitnya ini manis ya teman-teman, dan bijinya ini kita sangrai enak sekali seperti biji kacang kayak biasanya ya. Ini kita sangrai, kita jemur dulu, kita sangrai. Nah, itu yang dikatakan dengan kacang Amazon ya teman-teman. Biasanya kalau dia sudah tua pohonnya, nanti di sini dia akan bergelombolan buah-buahnya, bisa sampai dalam satu
tandan ini buahnya sampai 20 sampai 15 ya. Nah, bayangkan kalau ini besar pohonnya, per satu tandan itu buahnya 15, mungkin panennya dalam satu pohon ini bisa sampai kiloan ya teman-teman. Sekian dulu ya, besok kita update lagi pertumbuhan dari pekarangan atau perkebunan mini saya ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.